Ini adalah kisah mistis saya ketika tahun 90-an, di mana waktu itu zaman judi nomor, atau kalau nggak salah namanya itu SDSB. Judi nomor tersebut menjadi aktivitas saya untuk mendapatkan uang. Walaupun kenyataannya saya sering kalah dibanding menangnya. Karena bosan sering kalah terus, akhirnya saya bertanya kepada teman yang baru saja menang besar dari judi nomor tersebut. Apakah ada trik khusus untuk menang judi nomor tersebut? Lalu teman saya menyarankan sesuatu saran yang saya juga kaget mendengarnya. Karena belum pernah saya kepikiran dengan saran teman saya tersebut. Saran teman saya tersebut adalah meminta petunjuk nomor undian yang bakal menang dari arwah. Mendengar hal itu saya sungguh sangat kaget. Sampai saya bilang ke teman saya itu, "Gila kamu ya." Tapi kata teman saya serius jika kamu ingin menang judi nomor. Dan teman saya memenangkan judi nomor tersebut dengan cara bertanya kepada arwah. Tapi saran teman saya terlalu menyeramkan dan saya tidak terlalu serius menanggapinya. Tapi setelah beberapa minggu, saya sering kalah terus bermain judi nomor tersebut. Akhirnya saya datang lagi kepada teman saya tersebut untuk menanyakan bagaimana caranya meminta petunjuk mendapatkan nomor yang menang kepada arwah. Lalu teman saya menceritakan begini, jika ingin menang judi nomor tersebut, maka harus mencabut padung kuburan lalu bawa ke rumah, di mana padung kuburan tersebut harus diambil malam hari dan dari kuburan yang sangat baru. Lalu ketika bawa padung kuburan tersebut harus jalan kaki dan jangan bawa penerang apapun, serta jangan pernah bertemu dengan siapapun selama di perjalanan. Setelah itu roh dari padung kuburan tersebut akan mendatangi kamu di rumah untuk menyuruh ngebalikin padung kuburannya. Disitulah kamu negosiasi dengan arwah tersebut, yaitu akan ngebalikin padung kuburan tersebut dengan syarat berikan saya nomor yang bisa saya menang dalam judi nomor. Maka si arwah tersebut akan memberikan nomor undian judi, lalu setelah kamu balikin lagi padung itu ke kuburannya. Saya berpikir, ternyata lumayan berat juga dan menyeramkan caranya. Cukup lama saya memikirkan saran mistis tersebut, kurang lebih sekitar 2 mingguan. Tapi karena keinginan untuk dapat uang banyak dari judi nomor tersebut sangat kuat, akhirnya saya memutuskan untuk melakukannya. Seiring waktu berjalan, saya tunggu momen dan mencari info orang meninggal di sekitar lingkungan saya. Hingga pada suatu waktu, di pagi hari saya mendengar kabar bahwa ada seorang Pak Haji yang meninggal di desa tetangga. Tanpa pikir panjang, saya langsung memprepare untuk melakukan saran teman saya tersebut. Waktu itu saya ajak teman saya satu orang. Setelah malam menunjukkan jam 10 malam, saya berangkat dari rumah bersama teman saya tanpa alas kaki, tanpa penerangan, dan melalui jalan pesawahan karena tidak ingin bertemu orang. Kebetulan si Pak Haji yang meninggal tadi pagi dikuburkan di TPU yang cukup besar di desa tersebut. Walaupun jaraknya agak jauh dari rumah saya, tapi tidak menyurutkan niat saya untuk dapat nomor undian judi arwah, atau untuk dapat nomor undian dari arwah tanda kutip si Pak Haji ini. Setelah sampai kuburannya, saya dan teman saya langsung mencabut padung kuburan si Pak Haji tersebut. Sementara keadaan berjalan normal hingga kita mulai balik ke rumah sambil bawa padung kuburan. Di tengah perjalanan mendadak
padung kuburan tersebut menjadi berat, seperti membawa beban 100 kg. Padahal kalau dikira-kira itu cuma kayu yang kurang lebih beratnya maksimal setengah kilogram. Sampai saya dan teman saya gantian untuk bawa, bahkan kita beberapa kali istirahat karena saking capeknya membawa padung kuburan yang menjadi berat. Setelah sampai di rumah, saya dan teman saya tadi seduh kopi lalu merokok sambil ngobrol, sementara padung kuburan tergeletak di tengah-tengah kita lagi ngobrol. Dan ketika waktu menunjukkan jam 12 malam, kebetulan di rumah juga hanya saya dan teman saya. Dan rumah saya tersebut adalah rumah panggung atau rumah kayu. Sampai akhirnya saya dan teman saya mulai mencium bau busuk bangkai yang menyengat. Lalu di luar ada angin kencang. Dan di atas rumah terdengar seperti orang berjalan tapi dengan cepat. Di situ saya mulai berpikir, mungkin arwahnya mulai datang. Setelah itu, rumah saya seperti ada gempa bumi, dan peralatan di dapur mulai berjatuhan. Saya pegang erat-erat padung kuburan tersebut, lalu teman saya tersebut kerasukan. Matanya ke atas, tangannya menggaruk-garuk lantai papan rumah. Bahkan suara teman saya jadi besar dan menyeramkan. Dan teman saya yang kerasukan tersebut berkata, "Kembalikan padung saya. Kembalikan padung saya." Lalu saya mulai negosiasi dengan arwah yang merasuki teman saya tersebut. "Baik, saya akan kembalikan. Tapi berikan saya nomor undian judi untuk menang." Lalu arwah tersebut berkata, "Saya tidak mau. Saya tidak ridho. Saya bukan penjudi selama hidup. Cepat kembalikan padung saya." Dan saya tetap bersikeras meminta nomor judi untuk menang. Lalu teman saya yang kerasukan tersebut langsung menyerang saya dan memukul saya. Untung saya cepat menangkis pukulan teman saya tersebut. Mengingat keadaan semakin memburuk dan teman saya juga masih kerasukan, bahkan mulai teriak-teriak, akhirnya saya berangkat sendiri untuk mengembalikan padung tersebut. Sama seperti awal bawa padung tersebut, ketika mengembalikannya pun juga terasa sangat berat. Bahkan saya sampai diikuti oleh seorang kuntilanak yang terbang di atas saya. Ketika sampai kuburan, saya langsung menancapkan padung kuburan tersebut. Tanpa sadar, di depan saya ada sosok makhluk yang sangat besar dengan wajah menyeramkan dan rambut gondrong tidak beraturan, dengan sorot mata besar yang tajam dan terus melihat saya. Dengan kaget saya langsung kabur dan berlari dari kuburan tersebut. Sesampainya di rumah, teman saya yang kerusakan tadi sedang tidur. Lalu saya membersihkan diri untuk istirahat. Dengan rasa yang masih sangat ketakutan, saya tidak menyangka kejadian tersebut. Hingga keesokan harinya, teman saya yang kerasukan tersebut bertanya, "Apa yang terjadi semalam?" Saya hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa." Setelah kejadian, saya mengalami sakit selama seminggu. Dan saya merenungi kejadian tersebut hingga akhirnya saya berhenti untuk bermain judi nomor tersebut. Semoga kisah mistis ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa menjadi hikmah buat kita semua. Terima kasih.